maafin Mama ya, Gio. Kamu harus selamat, Nak. Mama gak bisa kehilangan kamu. Kamu harus jaga anak-anak kamu. Mereka mengancam saya. Kamu kan yang celakain Gio. Kamu denger ya, Hendra? Kalau Gio sampai kenapa-kenapa, kamu terima akibatnya. Saya udah lakuin semua yang kamu minta, tapi kamu tetap nyiksa mereka. Kamu itu bukan ibu yang baik. Mereka bisa mencelakakan kita, dan kita bisa masuk penjara. Kenapa sampai takut masuk penjara? Jawab, Om. Itu kepalanya sempat kebentur, Dok. Apa yakin gak perlu scan? Apaan sih? Pengen banget saya sakit parah. Saya nggak apa-apa kok. Kamu ini kan bandel. Jantungnya gimana, Dok? Pernafasannya normal nggak? Selama observasi ini nggak ada masalah. Berarti saya boleh pulang dong, Dok? Gak boleh. Kamu ini bandel ya? Coba tolong di ICU, Dok. Di MRI atau apalah. Siapa tahu ada masalah kesehatan yang belum terdeteksi. Dilihat kondisi Nela saat ini nggak ada masalah. Dia sudah bisa pulang. Tapi saya nggak perlu lewat jalan lagi kan, Dok? Hari ini aja ya, jadi nggak usah bolak-balik ke rumah sakit. Nggak masalah. Yang penting tetap bed rest ya di rumah. Ini udah, Dok. Tolong bukain ini ya. Oke, nanti saya suruh suster ya. Makasih, Dok. Gio tahu kejahatan kalian? Atau apa? Kita bicara nanti. Kalau tidak ada yang ganggu. Tante, maksudnya tadi apa? Tante udah ngelakuin apa? Tante nggak tahu, Will. Bohong. Om Hendra sampai datang ke sini nemuin Tante. Itu pasti masalah yang serius. Tante udah ngelakuin kejahatan apa, Tante? Tante serius nggak tahu, Ilona. Tante lagi nggak bisa mikir sekarang. Tante lagi urus Gio di dalam. Kamu tuh nggak bisa mikir keselamatannya Gio. Hah? Harus ya, harus ngebahas hal yang lain sekarang. Sorry, ya. Sebenarnya, kenapa Tante? Kenapa sampai Gio kecelakaan kayak gini, Tante?
Samuel, Tante juga nggak tahu. Sabar Tante ya. Bapak, stop. Pak, saya kan mau ngeliat Gio. Kenapa malah dibawa keluar sih, Pak? Nggak boleh turun. Bapak udah ngapain sih? Bapak nggak usah terlalu parno. Saya ini nggak kenapa-napa. Ngapain saya pakai kursi roda segala? Saya pengen tahu keadaan Gio Pak gimana. Mas Kak, saya itu kan pergi sama Gio. Terus saya selamat. Saya harus tahu dong, saya harus ngeliat Gio itu gimana keadaannya. Kamu dengar ya? Saya udah bayar mereka mahal buat jagain kamu. Kamu malah bertingkah lagi. Bapak berlebihan. Terserah saya. Kamu juga ngelawan terus. Kamu ingat status kamu tuh rawat jalan, bukan jalan-jalan. Kamu harus bed rest di sini. Pak, tolong izinin saya ngeliat keadaan Gio. Dan biar saya pastiin kalau Gio baik-baik aja. Kamu gak usah mikirin orang lain. Gio juga rawat jalan. Tapi udah pulang duluan. Sus, bawa dia. Bos. Ya. Dari tadi Devan bikin masalah, Bos. Habis dari mana lo? Ketemu pacar. Kamu bicara sama siapa? Belajar sopan santun. Gua nggak harus sopan sama penipu kayak lo. Jaga mulut lu, jangan kurang ajar sama Bos Hendra. Membohong apa? Membohong siapa? Sudahlah. Penipu itu emang nggak ada yang mau ngaku. Dari awal, gue udah bilang sama lo. Gue paling gak suka dibohongin. Dan lo sama Tamara udah bohongin gue. Aduh, Baska ngapain sih sampai nyewain apartemen deketan sama bapak? Sekalian aja Pak bikinin saya KTP pindah ke sini. Orang nekat kayak kamu harus dijagain 24 jam. Kamu bed rest di sini aja. Kamu ngapain? Mau coba-coba kabur ya? Bapak tenang aja, kenapa sih? Saya tuh cuman pegel dari tadi duduk kursi roda di mobil. Lagian, saya itu mati gaya kalau di sini nggak bisa kemana-mana. Lebih baik kayak gini daripada kamu mati betulan. Kamu nih orangnya nekat banget ya. Udah tahu bahaya, didatengin juga. Kalau kamu mati gimana? Ya karena bapak nggak jawab-jawab. Kalau bapak ngasih tahu saya pelakunya, saya nggak akan nyari tahu sendiri Pak. Nungguin bapak ngomong kelamaan. Woi. Ya, handphone saya mana? Hilang pas kecelakaan. Tolong rawat dia ya. Ini orang agak nekat.